Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'i Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك Bikitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Melanjutkan yang lalu sampai pada iman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Artinya kita masuk kepada bab sam'iyat. Sam'iyat itu perkara yang bisa kita peroleh hanya dengan mendengar berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kita pikir, enggak bisa. Harus modalnya mendengarkan berita dari Nabi Muhammad. Yang hari ini kita akan bahas adalah berita tentang yang wajib kita imani, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai utusan-utusan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan bicara tentang keimanan kepada para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita imani tentang para rasul? Yang harus kita imani adalah
bahwa sesungguhnya iman kepada para rasul adalah wajib kita meyakini bahwa sesungguhnya para rasul itu semuanya adalah orang laki-laki. Nggak ada rasul perempuan. Jadi semua rasul adalah orang yang didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Siapa aja laki-laki yang kedatangan malaikat Jibril, maka dia sebagai rasul. Nah, kalau perempuan yang didatangi bagaimana? Kalau perempuan yang didatangi malaikat Jibril, dia tidak disebut sebagai seorang rasul. Rasul harus seorang laki-laki lah. Kalau perempuan rasul gimana nanti? Lagi mau perang head, lagi mau khutbah Jumat head, maka repot nanti kalau rasulnya perempuan. Apa ada wanita yang didatangi malaikat Jibril? Ada. Siapa? Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam itu ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam. Sebelum lahir Nabi Isa, datang malaikat Jibril memberikan berita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Terus semua para rasul adalah seorang laki-laki dan mereka semuanya mempunyai sifat yang sama. Apa itu? Sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Syukran. Dikatakan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Kami tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Artinya semua nabi sifatnya sama, sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Jadi jangan milih-milih. Oh, kalau nabi itu lebih hebat, nabi ini lebih hebat, nabi nggak ada. Kita menyamakan semua nabi, walaupun di antara orang-orang yang penting ada yang paling penting sebagai pemimpinnya. Siapa? Pemimpin para nabi ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka semuanya adalah orang yang mendapatkan wahyu. Rasul semuanya adalah orang yang mendapatkan wahyu. Apa wahyu yang datang kepada mereka? Yang datang kepada mereka adalah mendapatkan hukum untuk disampaikan kepada manusia. Apa hukumnya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal. Ini hukum yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihi salam. Dia ngomong, Nabi Adam mah bukan rasul, nggak ada kitabnya. Mana kitabnya? Mau ada kitabnya, mau nggak ada kitabnya, para rasul pasti membawa hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada hukum. Buktinya mana? Nabi Adam melarang Gobil dan Habil berkelahi. Nabi Adam melarang, mengharamkan yang begini, mewajibkan yang begini. Berarti sudah ada hukum sejak Nabi Adam alaihi salam. Begitu pula sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Hal ini seperti yang dikutip dalam kitab Syarah Sanusiyah karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu anhu. Terus apa pula yang harus kita imani berikutnya? Bahwa para rasul adalah orang yang paling utama dan paling mulia di antara semua makhluk. Jadi kalau ada nabi, sekitarnya ada umatnya,
maka pasti Nabi paling mulia, paling ganteng, paling fasih, paling pinter, paling semua. Nggak ada kekurangan sedikit pun dibandingkan dengan umat atau manusia yang lain. Jadi kalau kita ngomong, wadah Nabi Musa, kalau ngomong cadel, mana ada Nabi Musa ngomongnya cadel. Berarti kalau ngomongnya cadel lebih fasih umatnya dong dari Nabi Musa. Sedangkan Nabi SAW bersabda, semua Nabi diutus oleh Allah dengan wajah yang ganteng dan lisan yang fasih. Semua Nabi diutus keadaannya sama, semua wajahnya ganteng dan lisannya kalau ngomong fasih. Makanya nggak ada Nabi dari Jawa, nggak ada. Udah pesek, hitam, kan berat nanti. Nabinya dari Papua, wah ramai nih. Ada Nabi dari Afrika, Masya Allah. Nabi dari mana? Ya dari Arab, Bani Israel. Kenapa? Karena mereka memang orang-orang yang diciptakan ganteng-gantengnya orang di dunia. Kalau kamu kok enggak dari Indonesia aja, udah terima aja keadaan kita, udah nggak usah pakai protes. Yang penting kita diberikan Nabi oleh Allah, Nabi yang paling mulia. Jadi semua Nabi adalah makhluk yang termulia di dunia dan mereka adalah orang yang paling utama. Adapun Nabi SAW diutus oleh Allah ke berbagai bangsa. Ada yang diutus ke Arab, ada yang diutus ke Bani Israel, ada yang diutus ke kaum Ad, ada yang ke kaum Kipti, ada ke kaum Samud, ada yang ke kaumnya Nabi Allah Lut, kaum apa? Sodom. Ini diutus oleh Allah ke tiap-tiap kaum-kaum dengan bahasanya yang berbeda-beda. Kalau datangnya ke orang Arab, ya Allah datangkan perintahnya dengan bahasa Arab. Kok datangnya ke Bani Israel, maka Allah datangkan perintah dengan kalimat Bani Israel. Makanya kitab-kitab Allah itu ada yang dari bahasa Arab, ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Suryani, ada yang bahasa Kipti. Karena sesuai dengan diutusnya kepada nabi-nabi yang berbeda-beda. Seperti Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah dengan bahasa Arab, ada pula dengan bahasa Suryani, ada pula bahasa Ibrani, tapi semuanya para nabi keturunan Nabi Adam alaihis salam. Adapun pengertian seorang nabi secara mutlak adalah orang laki-laki yang mempunyai 3 sifat. Ini bedanya nabi dan rasul. Kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Kenapa? Rasul punya 4 sifat: sidik, tabligh, amanah, fatonah. Kalau Rasul punya, kalau Nabi punya 3 sifat: sidik, amanah, fatonah. Bedanya di mana? Tidak ada sifat tabligh. Artinya para Nabi tidak menyampaikan hukum wajib, sunnah, makruh, haram, mubah yang langsung dari Allah untuk disampaikan ke umat, enggak. Makanya pengertian Nabi beda. Apa sih pengertian Nabi? Nabi itu manusia yang kedatangan malaikat Jibril mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul manusia yang kedatangan malaikat Jibril mendapatkan wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada orang lain. Seorang rasul, gitu bedanya. Jadi rasul punya 4 sifat, kalau nabi punya
3 sifat. Ini bedanya. Lah Nabi yang disampaikan apa oleh Nabi? Kalau Nabi itu berjalan ke tiap-tiap daerah, yang disampaikan oleh Nabi adalah memperkenalkan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Saya Nabi. Nah, untuk apa? Agar manusia bisa menghormatinya, bisa memuliakannya. Apabila orang memuliakan seorang nabi, maka Allah mengangkat derajatnya, Allah menambahkan kemuliaan, mereka mendapatkan pahala dari Allah. Kalau ada nabi kok dimusuhi, maka mereka kaum itu mendapatkan azab dari Allah, mendapat siksa dari Allah. Jadi tugasnya seorang nabi adalah memperkenalkan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Adapun tugas seorang rasul menyampaikan hukum yang diperintahkan oleh Allah. Terus sesungguhnya para nabi dan para rasul mereka semua adalah orang yang maksum. Ini wajib diimani nih. Semua nabi diutus oleh Allah, mau nabi mau rasul, mereka adalah orang-orang yang maksum. Apa artinya maksum? Maksum artinya apa? Terjaga dari kesalahan, baik yang haram ataupun yang makruh. Gak ada nabi ngelakuin maksiat, gak ada. Ini harus kamu garis bawahi. Gak ada nabi yang melakukan maksiat. Kenapa? Mereka maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Loh, itu berita-berita yang mengatakan nabi ini salah, jangan kamu ikut-ikut nyalahin nih. Orang awam diem aja, biarin orang-orang ulama-ulama yang ngomong masalah itu. Kita iman pada prinsip dasar Allah menjaga para nabi dari melakukan kesalahan. Artinya andai di depan nih ada maksiat, nabi lagi jalan dari sini, bisa maksiatnya dibubarin, bisa nabinya dibelokin, nggak sampai ngelihat. Itu namanya maksum, dijaga oleh Allah. Nah, kalau para sahabat, para ulama, mereka juga nggak maksiat. Kalau para sahabat nggak maksiat, namanya mahfud. Kalau nabi namanya apa? Maksum. Apa mahfud? Mahfud itu menjaga diri dengan melakukan upaya, melakukan usaha, nggak mau maksiat. Kalau tahu maksiat dia menghindar. Itu namanya mahfud. Seperti kita nih harus jadi orang-orang yang mahfud, menjaga diri dari melakukan maksiat. Kalau nabi dijaga oleh Allah, memang nggak bisa ngelakuin maksiat. Andai nabi sengaja mau maksiat, nggak bisa, Allah hindarkan. Kenapa? Karena para nabi selalu menyandang namanya Allah. Siapa nih? Utusan Allah. Kan nggak mungkin utusan Allah berbuat kejelekan, kejahatan. Masa sih utusan Allah berbuat jelek begini? Maka yang akan menjadi jelek ya yang mengutus. Masa orang jelek diutus? Emangnya yang ngutus nggak tahu ada orang lain apa gitu loh. Jadi nabi dijaga oleh Allah tidak melakukan satu kemaksiatan. Apapun berita yang mengatakan nabi maksiat begini-begini, tinggalkan berita itu. Kita orang-orang awam jangan ikut-ikutan. Para nabi mendapat penjagaan dari Allah, dan ini semuanya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari melakukan perbuatan yang haram atau makruh, dan wajib Allah menjaga nabi dari dua perkara. Allah menjaga para utusannya dari dua perkara. Yang pertama, dijaga para utusannya dari melakukan maksiat, baik itu kecil maupun gede. Yang kedua, dijaga oleh Allah dari
memiliki sifat-sifat kekurangan. Jadi nggak ada Nabi punya sifat kekurangan, nggak ada. Apa? Matanya kecil satu umpamanya, kupingnya kecil satu, atau hidungnya pesek, Nabi tangannya kecil satu, nggak ada. Semua sempurna, matanya, hidungnya, pendengarannya. Dikatakan badannya tegap, dadanya lebar, badannya kuat. Ini kesempurnaan fisik para nabi dijaga oleh Allah. Artinya sejak lahir Allah menciptakan mereka dalam bentuk yang sempurna. Sifatnya sempurna, keadaannya sempurna, hingga tidak ada kecacatan. Hingga nggak ada orang mengatakan, Nabi Yusuf itu hebat ya, sayang begini. Nggak ada sayangnya, nggak ada. Maka Nabi Musa kalau sampai diberitakan ngomongnya cadel, nanti ada orang ngomong Nabi Musa mah hebat, bisa ini bisa itu, tapi sayang cadel. Kan ada sayangnya mencacati namanya. Nah, kecacatan itu dijaga oleh Allah, tidak sampai terjadi. Ini yang wajib kita imani nih. Jadi Nabi dijaga oleh Allah dari dua perkara, dari melakukan kesalahan dan dari memiliki sifat-sifat yang jelek. Makanya dalam riwayat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diriwayatkan beliau lahir dalam keadaan bersujud. Lalu setelahnya beliau dimasukkan kamar dan nggak bisa ditengok. Kenapa? Ketika dimasukkan kamar, ditutup dengan sutra hijau, dibawa oleh malaikat keliling dunia. Untuk apa? Ditunjukkan ke seluruh makhluknya Allah. Apakah kamu pernah melihat manusia semulia ini, seindah ini, sesempurna ini? Seluruh manusia, seluruh makhluk yang melihatnya menjawab, ini yang paling istimewa. Jadi seluruh makhluk itu dipamerkan, Nabi itu dipamerkan, diperkenalkan oleh malaikat kepada seluruh penduduk dunia. Bagian barat dikenalkan, bagian timur dikenalkan, hingga tidak ada satupun yang nggak mengenal Nabi, nggak ada. Hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, semua kalau ketemu Nabi mengucapkan salam, mengucapkan doa. Kenapa? Tahu ini adalah manusia termulia, manusia yang istimewa, pilihannya Allah dan utusan Allah membawa kebaikan di dunia. Jadi Allah menjaga mereka agar derajat kemuliaan para nabi dan para rasul tetap menjadi derajat yang paling agung. Terus kemaksuman para nabi, penjagaan para nabi itu dijaga oleh Allah mereka sejak mereka bayi. Jadi jangan sampai kita ikut pendapat Nabi itu tidak melakukan kesalahan sejak kapan? Ya sejak jadi nabi. Kayak baginda kita Nabi Muhammad SAW diproklamirkan sebagai Rasul usia berapa? 40 tahun. Nah, ada pendapat mengatakan sejak 40 tahun itu Nabi nggak pernah ngelakuin maksiat yang haram atau makruh sampai meninggal. Nah sebelumnya bisa aja, mungkin aja, pernah aja. Ini pendapat ulama. Kita pakai pendapat walaupun sejak sebelum 40 tahun Nabi tetap dijaga oleh Allah dari melakukan maksiat. Sejak lahir tidak pernah ngelakuin maksiat sejak lahir. Coba, taunya dari mana? Oh, taunya dari agama yang dibawa Nabi.
Sejak usia 40 tahun Nabi menyampaikan hukum yang disampaikan Nabi ini apabila ditarik mundur ke belakang tidak ada satu pelanggaran pun yang pernah dilakukan Nabi. Nabi melarang minum arak, Nabi melarang zina, melarang bohong, melarang berjudi, melarang riba, melarang semua larangan itu ditilik ke belakang, nggak pernah dikerjakan Nabi. Jadi mereka dijaga oleh Allah sejak lahirnya mereka. Bukan maksumnya Nabi mah setelah jadi Nabi baru maksum. Kalau begitu sebelumnya pernah maksiat dong. Nggak ada Nabi kayak kita, nggak ada. Kalau kita kan sering, lama lo nggak jumpa kamu kan dulu kecilnya nakal banget lo, sekarang udah alim begini ya, wah pinter. Nabi nggak begitu, nggak ada. Orang ketemu Nabi, lu sekarang jadi Nabi, kan dulu lu penjahat, lu dulu nggak ada begitu. Itu namanya nggak dijaga oleh Allah. Allah menjaga nabinya sejak bayi, dari mulai kecil terjaga kealimannya, sifat-sifatnya, tawadhu'nya, hingga dalam riwayat dikatakan ada riwayat Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya itu waktu masih kecil ya sama dengan Nabi kita, seringkali diajak main sama kawan-kawannya. Ketika Nabi Yahya diajak main, apa kata Nabi Yahya? Saya diciptakan oleh Allah di dunia bukan untuk main-main. Coba. Usia Nabi Yahya 10 tahun. Udah jawab begitu ketika diajak main sama kawan-kawannya. Tandanya apa? Memang mereka dari kecil dijaga oleh Allah untuk punya akhlak yang baik, pekerti yang baik, contoh yang baik, hingga dari kecil sudah jadi suri tauladan, dicontoh sama kawan-kawannya. Kalau anak kecil kan mainnya yang bahayain. Apa contohnya mainnya? Burung diikat, terbangin, tarik. Atau cicak buat mainan, atau hewan ayam dikejar-kejar. Itu mainnya udah yang bahaya-bahaya begitulah. Para nabi alaihi wassalam sejak kecil sudah sayang sama hewan, nggak pernah menyakiti hewan. Sejak kecil sudah perhatian sama makhluk-makhluknya Allah, nggak ada kejahatan kepada makhluk, kepada tumbuhan, Jadi sejak kecil memang mereka sudah dijaga oleh Allah, yang dipersiapkan untuk menjadi seorang rasul. Jadi jangan kamu anggap begini, setelah usia 40 tahun Allah baru milih nih yang mau jadi nabi yang mana, dipilih. Ini aja lah. Nggak begitu. Allah menentukan dia jadi nabi sebelum alam ini diciptakan. Coba, sampai dikatakan dalam kitab Maulid 1000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan sudah disiapkan oleh Allah. Nanti akan lahir nabi yang paling mulia, namanya Nabi Muhammad SAW. Sudah disiapkan. Hingga Nabi Adam berikutnya akan muncul sebagai nabi pertama, Nabi Idris kedua, Nabi Nuh ketiga, terus sampai akhirnya ditutup Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasul apa? Saya ini yang pertama diciptakan, tapi yang terakhir diutus. Diciptakannya pertama, diutusnya paling akhir. Lah diciptakan pertama jadi apa? Diciptakan pertama maknanya nabi yang pertama mengisi dunia dengan cahaya. Allah menciptakan jagat ini dimulai dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cahaya itulah baru muncullah makhluk-makhluk yang lain sampai bumi,
langit, surga, neraka semua bermunculan setelah munculnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Allah menjaga para nabi sejak mereka bayi. Dan mereka dipilih oleh Allah bukan dipilih dengan voting, pilihan acak, bukan begitu. Dipilih betul-betul dikehendaki oleh Allah sejak lahirnya untuk menjadi seorang nabi dan rasul, sehingga mereka semua terjaga, kesolehannya terjaga, ketawaduannya terjaga, kealimannya terjaga. Ya, ini yang harus kita imani dari para rasul. Adapun mengimani kemaksuman mereka sejak bayi sampai mereka meninggal, nggak ada kecacatan fisik maupun kecacatan perlakuan mereka, nggak ada, semua sempurna. Kemudian di antara yang harus kita imani pula dari para nabi dan rasul, ada iman kepada nabi secara ijmal, ada pula iman kepada nabi secara tafsil. Artinya begini, Allah mengutus para nabi, jumlahnya kita nggak tahu. Berapa sih jumlahnya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah seluruhnya? Wah, ini ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan jumlahnya para rasul 100.000. Ada yang mengatakan jumlahnya 124.000. Ada yang mengatakan jumlahnya sekian ribu. Ini beda-beda pendapat tentang jumlah seorang nabi, jumlahnya para nabi dan para rasul. Lah kalau ulama beda-beda, yang mau kita pakai yang mana pendapatnya? Ini yang kita mau perbicarakan. Kalau saya ngambil pendapat, oh jumlahnya seluruh nabi 100.000, pasti nggak tuh? Nggak pasti. Kenapa? Karena ada ulama yang menghitungnya lebih dari itu. Makanya kalau kita ambil salah satu pendapat ini, takutnya kita menambahkan jumlah rasul atau mengurangi jumlah rasul. Kalau begitu, jangan kita pastikan jumlah seluruhnya. Yang terbaik cukup kita katakan bahwa Allah mengutus para nabi, para rasul, jumlahnya banyak. Selesai. Kalau kita hitung, oh jumlahnya sekian, pasti enggak. Ntar nambahin, ntar ngurangin. Nah, daripada nambahin ngurangin bermasalah, mendingan jangan dihitung. Maka Imam As-Sanusi sampai ke bawahnya para ulama tidak menjumlah para nabi dan rasul secara keseluruhan. Cukup kita imani bahwa Allah mempunyai utusan-utusan selain Nabi Muhammad, jumlahnya sangat banyak yang kita nggak tahu. Bayangin nanti kalau umpama dijumlah aja 124.000, kan banyak banget itu kan. Kalau dikumpulin di Senayan cukup. Senayan berapa? 60.000. Mana cukup, Senayan aja nggak cukup. Tapi jumlahnya nabi yang segitu banyak, itu semuanya bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Coba. Ketika Nabi Isra Mi'raj, itu Nabi sholat masuk Masjidil Aqsa. Ketika Nabi sholat selesai salam, di belakangnya sudah kumpul para nabi, para malaikat sudah kumpul, yang jumlahnya sofnya ada 3 sof. Sofnya berapa? 3 sof. Saya mau nanya,
Ini kalau soft dari ujung sana ke ujung sana jumlahnya berapa kira-kira? 50 orang ada? Ada. Dari sono ke sono. Lah Nabi kita ambil taruh jumlahnya 100.000 dibagi 3 soft, berarti berapa itu? 30.000 satu soft. Kalau 30.000 dari mana ke mana berarti itu softnya? Itu Masjidil Aqsa malam itu melar. Ketika para nabi dikumpulkan melar, ya, bisa menampung semua para nabi yang jumlahnya ada 3 sof. Kumpul di situ semua dan semuanya menjadi makmumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau dimasukin kemari, wah nggak muat di sini, bisa sampai keluar-luar. Maka ini bagian dari kita nggak bisa menghitung berapa jumlahnya, cukup kita imani secara garis besar, gitu loh. Makanya ada iman secara ijmal atau garis besar, ada iman secara tafsil. Secara garis besar kita iman bahwa Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak. Udah nggak usah dihitung berapa, 1000, 2000, nggak usah, karena memang kita nggak tahu berapa jumlahnya. Terus yang kedua, ada iman kepada para rasul secara tafsil, secara terperinci. Gimana itu? Iman kepada para rasul dan mengetahui satu-satunya nama-nama para rasul. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul yang jumlahnya mereka ada 25 rasul. Dan 25 ini disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Maka 25 ini wajib kita ketahui dan wajib kita hafal. Yang nggak tahu, nggak hafal, dosa. Lah kalau nabi yang tadi yang jumlahnya banyak bisa hafal kamu? Oh ya keder, bagaimana hafal? Kok nggak bisa, kenapa? Karena di Quran dikatakan sebagian mereka aku ceritakan dan sebagian mereka tidak aku ceritakan. Lah kalau nggak diceritain gimana kita mau tahu? Oh diceritain aja enggak. Tapi yang 25 ini semua namanya disebut dalam Al-Quran. Maka yang 25 ini harus diketahui dan harus dihafalkan. Kalau nggak hafal, dosa, haram hukumnya. Saya mau nanya, hafal semua enggak? Hafal semua enggak? Apalnya nggak harus berurutan, nggak harus. Di Quran juga para nabi disebut nggak berurutan. Nabi Adam pertama, Nabi Idris kedua, Nabi Nuh ketiga, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, nggak berurutan. Makanya apalnya kita pun nggak harus berurutan. Lah apalnya gimana caranya? Yang penting tahu 25 nabi tersebut, hafal nama-nama dalam pikiran kita walaupun tidak berurutan. Andai disebut salah satu nama mereka, maka kita tahu dan bisa mengimani itu nabi. Disebut Nabi Adam, tahu nggak kamu? Nabi. Nabi Ibrahim, nabi. Nah kalau Sugeng, oh itu bukan nabi, berarti kamu ngerti. Nah, kalau disebutkan Ibrahim siapa? Nggak tahu saya. Sugeng, nggak tahu juga. Ini namanya haram hukumnya. Jadi wajib kita mengetahui nama-nama mereka walaupun tidak berurutan, ya. Jadi mengimani nabi ada dua.
Yang pertama iman secara garis besar bahwa Allah mengutus nabi yang jumlahnya banyak. Yang kedua iman kepada nabi secara terperinci. Kayak ginilah, yang ngaji di masjid luar Batang ada berapa orang? Banyak. Itu namanya garis besar. Karena kita nggak nyebut satu per satu. Kalau yang ngaji di luar Batang ada 25 orang, siapa? Sebut si anu, itu namanya terperinci. Yaitu iman kepada nabi ada dua perkara seperti itu. Seperti yang kemarin kita bahas tentang iman kepada kitab suci. Kitab Allah juga begitu. Allah menjadikan kitab kepada nabinya jumlahnya berapa? Nggak tahu kita. Banyak. Nabi ini dikasih kitab, tapi yang disebutkan dalam Quran cuman 4 gitu loh. Makanya iman kepada kitab juga ada dua macam, iman secara garis besar dan iman secara terperinci gitu. Berapa kitab suci yang Allah turunkan? Banyak gitu. Itu namanya ijmal. Berapa kitab suci yang Allah turunkan? 4. Itu terperinci gitu. Begitupun mengimani Allah. Iman kepada Allah juga ada ijmal dan terperinci. Ijmalnya bagaimana? Bahwa Allah itu bersifat dengan semua sifat sempurna yang enggak terbatas. Kalau mau dihitung ya enggak sanggup kita. Semua sifat yang sempurna menjadi sifatnya Allah. Sifat sempurna itu yang bagaimana? Lawannya sifat sempurna apa? Cacat. Nah, sifat sempurna yang bagaimana? Sifat sempurna itu sifat yang layak dipuji. Itu sifat sempurna namanya. Jadi semua sifat Allah itu sifat yang layak mendapatkan pujian. Sebaliknya cacat. Kalau cacat, sifat yang nggak layak dapat pujian. Jadi sifat Allah berapa? Secara garis besar nggak terhitung dan semuanya sempurna. Lah kalau terperinci berapa? 20. Wujud, qidam, baqo. Wajib tahu. Kalau nggak tahu, ini yang lebih parah. Ada ulama yang ngomong dosa, ada ulama yang ngomong kafir. Coba kamu nggak tahu sifat-sifat Allah, ada sampai keputusan ulama yang ngomong kamu jadi orang. Artinya iman kamu di akhirat nggak diterima nanti. Di dunia tetap iman, kayaknya orang Islam, KTP-nya Islam, di akhirat nggak dihitung sebagai orang Islam. Kenapa? Nggak mengenal sifat-sifat Allah. Lah kita kan tiap hari nyembah Allah, sujud sama Allah, mengingat Allah, zikir sama Allah. Begitu ditanya, tahu Allah? Nggak tahu. Lah yang kamu ingat apa? Yang kamu sebut apa? Yang kamu sembah siapa? Gitu loh. Nanti di akhirat nggak dihitung dia sebagai orang Islam hanya gara-gara dia nggak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal Allah juga ada dua perkara, ada ijmal, ada tafsil. Iman kepada malaikat juga ada ijmal, ada tafsil. Yang tafsilnya berapa? 10 malaikat. Yang ijmalnya banyak, nggak terbatas malaikat Allah. Kitab suci juga ada ijmal, ada tafsil. Begitupun para nabi, ada yang kita iman secara ijmal, ada yang secara tafsil. Yang tafsil ada berapa? Ada 25 nabi dan rasul. Siapa yang pertama? Nabi Adam alaihi salam, Abal Bashar, bapaknya manusia. Semua manusia, semua yang disebut manusia pasti anak cucu Nabi Adam alaihi salam.
Kalau ada manusia kok bukan anak cucu Nabi Adam, berarti apa? Hah? Manusia jadi-jadian. Ada nggak? Ada nggak manusia sosoknya muncul sebagai manusia tapi bukan anak cucu Nabi Adam? Ada nggak? Hah? Ada. Ada. Siapa? Malaikat Jibril waktu nyamar jadi manusia. Ketika datang ke Rasulullah, Malaikat Jibril datang dalam rupa manusia yang putih, ganteng, rambutnya hitam, pakaiannya bersih, duduk di hadapan Rasulullah dan mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Setelah pergi, Nabi nanya, tahu nggak kamu siapa tadi? Gak kenal ya Rasul, baru lihat orang ini saya. Ini Jibril. Oh pantesan gak ada yang kenal gitu loh. Karena bukan anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Maka disebut apa? Manusia jadi. Pertama, Nabi Adam alaihi salam abal bashar, bapaknya manusia yang diciptakan oleh Allah, gak pakai bapak, gak pakai emak. Allah jadikan kun fayakun, dan oleh Allah ditiupkan ruh langsung ke dalam jasadnya Nabi Adam. Yang ditiupkan ruh bukan Nabi Adam, biarpun kita semua manusia juga ditiupkan ruh ke dalamnya. Jangan dianggap yang ditiupkan ruh Nabi Adam doang. Enggak, kita semua ditiupkan ruh ke dalamnya. Tapi dengan kalimat ditiupkan ruh, jangan dianggap ruh itu bukan makhluk. Oh, salah. Tetap walaupun kalimatnya ruh itu ditiupkan, tetap ruh itu pasti makhluk. Lah kalau enggak makhluk apa? Wong adanya cuma dua. Kalau enggak makhluk, Khalik. Kalau enggak pencipta, ya perkara yang diciptakan. Lah ruh itu apa? Makhluk bukan. Tuhan juga kok aneh. Ada di jagat ini sesuatu yang bukan makhluk, bukan Tuhan, itu enggak ada. Jadi wajib kita imani Nabi Adam ditiupkan ruh ke dalamnya, dan wajib kita imani ruh itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
haula wala حي على الفلاح haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح Haula wala الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadila wa syarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa bi auladina wa hifadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit tentang 25 para nabi dan rasul. Yang kedua, Nabi Allah Idris alaihi salam. Ini kalau kita sebut secara urut-urutan nih. Yang pertama Nabi Adam. Jadi enggak setiap nabi kalau punya anak jadi nabi, enggak, jangan begitu. Oh, Nabi Muhammad itu enggak punya anak laki-laki yang gede. Kenapa? Kalau anaknya gede jadi nabi lagi nanti enggak habis. Oh, enggak begitu, enggak ada hubungannya, enggak ada. Kalau setiap anaknya nabi harus jadi nabi, sedunia nabi semua. Oh, sedunia anaknya nabi, kan cucunya nabi. Nabi Adam punya anak nabi. Anak Nabi Adam punya anak nabi lagi, sedunia nabi semua kalau begitu. Jadi nggak harus seorang nabi punya anak nabi lagi. Nabi Adam punya anak yang nabi namanya Nabi Syis, tapi nggak termasuk rasul, artinya nggak terhitung rasul yang dimasyhurkan, gitu loh. Rasul yang diutus oleh Allah juga jumlahnya nggak 25. Ada yang mengatakan 313. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 315. Jumlahnya rasul. Kalau nabi kan tadi beda-beda, ada yang 100.000, 90.000, 124.000, itu jumlahnya nabi. Kalau rasul ada yang mengatakan 313, ada 14, ada 15. Maka kita nggak ambil salah satunya. Tetap kita katakan Allah mengutus rasul jumlahnya banyak. Yang wajib kita hafal yang 25 ini. Nabi Idris yang kedua alaihi salam. Nabi Idris juga nabi yang mengajarkan banyak ilmu kepada kita. Di antaranya ilmu tentang apa? Bikin pakaian, ilmu tentang astronomi, ilmu tentang peternakan juga dari Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Adam juga mengajarkan ilmu tentang pertanian, bagaimana bertani, bagaimana beternak, hingga anak-anaknya menjadi para petani, peternak yang bisa memelihara banyak hewan dan menghasilkan banyak makanan. Jangan dikira Nabi Idris mengajarin jahit, nggak ada jahit, masih itu nggak ada, kok jahit itu gimana? Terus Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini rasul pertama katanya. Nabi Adam bukan rasul, rasul juga, maksudnya seorang nabi yang mengajak orang kafir masuk Islam. Nabi Adam dan anak-anaknya ada yang kafir enggak? Enggak ada, Islam semua.
Sampai ke Nabi Idris, Islam semua. Nggak ada orang kafir, nggak ada. Setelah meninggal Nabi Idris, ke Nabi Nuh jauh jaraknya. Maka mulai ada orang yang ingkar, sampai lupa sama Allah, sampai kafir, sampai nggak nyembah Allah. Maka diutus Nabi Nuh untuk mengajak kembali orang-orang yang lalai sampai kafir masuk agama Islam. Jadi Nabi Nuh, Nabi yang pertama mengajak orang kafir masuk Islam. Terus setelah Nabi Nuh, Nabi Hud. Nabi Nuh dan Nabi Hud jaraknya nggak lama. Tapi zaman Nabi Hud sudah banyak orang ingkar lagi coba. Padahal bencana banjir masih ada bekasnya. Tapi orang kafir sudah muncul lagi zaman Nabi Allah Hud alaihi salam. Ini banget orang setan itu betul-betul usaha agar manusia tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Saleh alaihi salam. Terus Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mendapat julukan Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Dari Nabi Ibrahim keturunannya melahirkan nabi-nabi yang jumlahnya banyak. Di antara anak Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang keduanya melahirkan nabi-nabi pula yang jumlahnya banyak. Terus Nabi Allah Lut alaihi salam. Ini Nabi Lut sama Nabi Ibrahim itu bersaudara, satu zaman hidupnya. Cuman yang satu diutus ke kaum Sodom, yang satu diutus ke tempat yang lain. Terus Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian Nabi Allah Yakub alaihi salam. Ini Nabi Allah Yakub alaihi salam adalah bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam yang kemudian mendapat julukan Israel. Makanya ada Bani Israel. Dari mana? Ya dari anak cucu Nabi Allah Yakub alaihi salam. Kemudian Nabi Allah Yusuf, di antara anak Nabi Yakub yang paling terhormat adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Terus Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam. Nabi Syuaib ini mertuanya Nabi Musa. Nabi Musa kawin sama anak Nabi Syuaib. Kemudian saudara Nabi Musa Nabi Harun alaihi salam. Kemudian Nabi Ilyasa. Ilyasa ini ceritanya nggak disebut dalam Al-Quran. Jadi banyak di Quran disebut namanya, tapi nggak disebut kisahnya. Nama disebut, kisah nggak disebut. Makanya ulama kehilangan petunjuk nih, kisahnya bagaimana Nabi ini nih. Kalau nggak disebut kisahnya, berarti kisahnya sama dengan nabi-nabi yang lain. Kalau dikisahkan, ya mengulang cerita berarti gitu loh. Maka nggak dikisahkan karena isi ceritanya sama dengan perjalanan nabi-nabi yang lain. Terus Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Kemudian Nabi Dawud alaihi salam, pemilik kitab Zabur. Anak Nabi Dawud Nabi Sulaiman alaihi salam. Terus Nabi Ilyas. Terus Nabi Allah Yunus alaihissalam yang masuk dalam laut, yang dimakan oleh ikan dan dikeluarkan kembali. Terus Nabi Allah Zakaria yang meninggal di dalam pohon. Kemudian Nabi Allah Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan yang terakhir baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi ini dalilnya disebut dalam Al-Quran secara terperinci jelas. Nggak ada bantahan, nggak ada perbedaan antara nama-nama mereka. Adapun nama-nama yang disebut Quran ada lagi yang lain.
tapi mereka bukan seorang nabi, seperti Luqmanul Hakim disebut dalam Al-Quran, tapi mereka bukan seorang nabi dan rasul. Maka ulama lah yang mendefinisikan mana nama-nama yang disebut di Quran sebagai seorang nabi dan rasul. Maka 25 ini harus hafal walaupun tidak berurutan. Kalau kamu nggak hafal, dosa, hukumnya haram, ya. Inilah yang harus kita imani tentang para rasul alaihimus salatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kita imani, apa yang kita jaga dalam hati kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat karunia Allah, mendapat tuntunan Allah, petunjuk dari Allah, hingga kita menjadi orang yang punya iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang sampai membawa kita pada keselamatan dunia sampai akhirat, sampai akhir hayat kita tetap membawa iman Islam hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على نظر أسرفنا واتب علينا التوبة تغسل كل حبة واستر لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والمسلمين أجمعين رب الأسماء فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نعطى بكل سوله صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد التشريع صحبه والحمد لله في البدء والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.